Allah anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka ma'rifataka ya arhamar rahimin. Allah anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka ma'rifataka ya arhamar rahimin. Allah anta maksudi waridhoka matlubi a'ini mahabbataka ma'rifataka ya arhamar rahimin. Allahumma ajatun syarika tarekat hakikat ma'rifatillah summa ya Allah summa ya Muhammad summa ya Jibril summa ya Mikail summa ya Israfil summa ya Israil summa ya la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Setiap akhir tahun harus tarang sakuran dira-ira kayak kujuk makam atau ujuk kuburan dinama semeton jarit wah bilin dulu. Nah baru tekrisa anu saran telabah kira subak. Nah suah tekrisa telabah bersih baru tekan penyawi baru tabira ira dipak oleh rungkang undang keluarga masyarakat searah dari Subak selapu wilayah Kesik pada beri pengundang papuk baik sewaliwat adat setarian oleh papuk balut sehingga denah lepas setiap akhir tahun. Yang mana Nunas Neda ini maknanya adalah meminta ridho atau minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana acara ini merupakan acara yang bersifat turun-temurun dan kami ini adalah merupakan generasi yang kesekian sejak awal dilaksanakannya Nunas Neda ini. Sebelum acara ini diselenggarakan pada hari ini, maka 10 hari sebelumnya telah banyak yang dilakukan oleh masyarakat tani kita yang dikoordinir oleh bapak-bapak Bekasi yang diketuai oleh Bapak Mangku, telah melaksanakan beberapa tahapan proses, yakni melaksanakan doa di 7 mata air yang tersebar di seluruh wilayah Desa Kesik dan melaksanakan pembersihan-pembersihan. Lalu kemudian pada hari ini merupakan hari puncak di mana kita laksanakan perayaan pada hari ini yang kita pusatkan di salah satu mata air yang namanya Remeta yang berada persis di bawah tempat kita beracara pada hari ini. Mata air Remeta ini merupakan salah satu mata air yang sangat besar memberikan manfaat terhadap warga masyarakat, terutama masyarakat tani dan warga masyarakat secara umum. Adapun pelaksanaan pada hari ini adalah saat pertama bahwa warga masyarakat dari sumber mata air tadi membawa dulang atau arak-arakan yang diikuti oleh pemuda-pemudi serta bapak-bapak Bekasi dan Mangku adat yang kami miliki di desa kami, di mana pada kesempatan itu di samping dibawa dulang juga membawa arak-arakan hasil-hasil bumi berupa padi, berupa kacang panjang, berupa ubi serta ternak. Nah, ternak ini pun adalah situasional modelnya Bapak Bupati, tergantung dari kebutuhan atas dasar petunjuk dari Bapak Mangku. Kadangkala bisa berupa sekedar ayam atau bisa berupa sapi. Namun pada kesempatan tahun ini bahwa sesuai kebutuhan berdasarkan petunjuk dari Bapak Mangku adalah ternaknya berupa ayam dan sapi.
Jadi tidak ada acara-acara yang bersifat mistik, Bapak Ibu. Jadi ayam dan sapinya kita bersembelih bersama, lalu kemudian dibakar dan diproses bersama, lalu kita berjamaah untuk menikmati apa yang menjadi suguhan dari seluruh subak dan warga masyarakat kita yang ada di desa. Nah, itu sekilas tentang Nunas Neda, yang artinya tadi memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana isi doa kami adalah pertama sebagai wujud syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, bagaimana kami bermasyarakat, berdesa diberikan keamanan, ya, diberikan kesuburan tanah yang cukup, diberikan air yang cukup, serta hasil panen yang melimpah. Dan harapan dan doa kami adalah mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya tetap kami diberikan rahmat, maghfirah, dan bahkan mudah-mudahan harapan kami, taraf hidup kami bisa lebih baik dari sebelumnya. Nunas Neda Desa Kesik. Apa terusan? Lingkuk Ratu Jari Tirta Ratu. Baris tersambung oleh Pak. Alhamdulillah wa syukurulillah, salatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarram akhina al-aziz, memiliki adat istiadat yang sakral dan dapat kita banggakan. Semuanya itu adalah merujuk kepada dua hal. Yang pertama adalah wujud pengabdian hamba kepada Sang Khalik, dan yang kedua adalah wujud bakti seorang manusia kepada manusia yang lain. Itu artinya dua-duanya itu mengandung hablum minallah dan hablum minan nas. Kita mulai dari ujung utara, kecamatan yang paling jauh, Sembalun. Ada sebuah peristiwa setiap tahun dilakukan, yaitu adat yang disebut dengan ngayu-ayu. Tidak lebih sama dengan apa yang dilakukan di Kesik. Di sana jumlahnya 7 mata air, di sini juga jumlahnya 7 mata air. Ke bawah kita ke Sambelia ada namanya selamatan otak kerban, otak koko, di mana di situ juga mata air yang diselamati. Di situ kita memotong hewan, bekela kalau zaman lain, bedulang, membakar, memasak di sekitar itu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun ke bawah ke Peringgabaya, ada namanya Rebu Bontong. Rebu Bontong setahun sekali, juga wujud rasa terima kasih, rasa syukur kita kepada Allah, dan juga rasa terima kasih kita kepada sesama manusia. Di beberapa wilayah pesisir, taruhlah namanya Labuan Lombok, Labuan Haji, Tanjung Luar, ada peristiwa yang setiap tahun juga dilaksanakan oleh masyarakat kita, yaitu selamatan laut. Wujud rasa syukur atas karunia Allah yang berlimpah terhadap para nelayan kita, yang begitu dia turun ke laut pasti mendapatkan ikan, tidak pernah tidak mendapatkan ikan ketika mereka turun ke laut. Sama dengan rekan-rekan kita, para pengemudi, pada tukang ojek, selama roda masih berputar, insya Allah rezeki itu masih ada. Sama juga dengan rekan-rekan kita, para pedagang,
Selama toko dibuka, insya Allah pembeli akan datang. Itulah Allah membagi rezekinya kepada kita. Betapa banyak makhluk Allah di atas permukaan bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita berikhtiar untuk mendapatkan rezeki itu. Kalau lingko ini kan itai pen bahasa ini, lingko ratu, lingko apa Malik ya. Tapi karena sudah jadi perdes atau apa, silahkanlah. Disebut saja Tirta Ratu alias lingko ratu. Alhamdulillah, berkat ketekunan, keuletan, berkat silaturahim daripada Pak Kepala Desa, apa yang kita temukan di tempat ini sungguh berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Dan kita berharap pada tahun yang akan datang, insya Allah akan lebih berbeda lagi, lebih baik lagi dibandingkan dengan pada tahun ini. Akibat ikhtiar kita semua, kita bisa memberikan fasilitas kepada Desa Kesik, meskipun itu hanya sekedar tambal sulam jalan-jalan yang sudah rusak, yang seperti yang itu dilaporkan oleh beliau tadi. Yang terakhir, himbauan saya Bapak Ibu sekalian, banyak mata air di Kabupaten Lombok Timur ini sekarang yang sudah mati. Karena apa? Karena habitatnya sudah dirusak. Karena pohon-pohon yang dulu rindang sekarang sudah ditebang. Karena lingkungan hidup yang dulu bagus sekarang sudah tidak seperti yang kita alami pada masa-masa lalu. Setiap hujan sekarang ini banjir di mana-mana. Dulu setiap hujan tidak pernah banjir karena masih ada akar-akar pohon kayu yang bisa menyimpan air dari hujan maupun dari mata air itu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Karena itu Pak Kepala maupun yang lain-lain yang memiliki mata air yang masih muncul airnya, silakan mari kita pelihara mata air ini dengan baik. Tanam pohon-pohon pelindung, jangan penanam pohon mahoni karena 5 tahun 10 tahun dia akan ditebang. Tapi tanamlah pohon-pohon yang tidak prospek untuk ditebang, pohon beringin, pohon randu, pohon apalah yang tidak punya nilai dalam aspek kehidupan kita, tetapi dia bernilai untuk menyimpan air ketika hujan datang, ketika banjir tiba. Mudah-mudahan pelestarian lingkungan yang kita lakukan ini dapat menjaga kita dari musibah-musibah yang terjadi seperti pada masa sekarang ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Pak Kepala Desa Kesik. Dan saya mohon kepada bapak-bapak, para kepala desa yang lain, berikhtiarlah, berusahalah untuk bagaimana caranya agar kue-kue yang ada di pusat itu bisa turun ke daerah untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat kita, kesejahteraan kepada masyarakat kita, karena APBD kabupaten, APBD provinsi relatif terbatas untuk memfasilitasi desa-desa kita, desa kelurahan kita yang pada saat ini jumlahnya 254 itu. Ikhtiar itulah, terobosan-terobosan itulah yang dibutuhkan oleh kita dari bapak-bapak, ibu kepala desa agar dapat bisa menjemput kue-kue yang ada di pusat itu turun ke desa kita masing-masing. Untuk itu semua saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus. Mudah-mudahan ikhtiar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nunas nada, mohon berkah atas apa yang mohon rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah diberikan, seraya berharap dengan nunas nada ini mudah-mudahan berkah Allah akan senantiasa diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada adat Sasak yang bertentangan dengan agama. Kalau ada adat yang bertentangan dengan agama, berarti itu bukan adat Sasak. Demikian juga sebaliknya, agama bertatah adat. Agama kita ditatah, dihiasi, diukir dengan adat. Jadi adat ini menghiasi agama kita, dan tentu saja tidak ada yang bertentangan dengan agama. Nah inilah, bagi kita di masyarakat Sasak ini, mengembangkan adat berarti kita mengembangkan agama, dan mengembangkan agama
berarti juga itu bagian dari adat istiadat kita. Oleh karena itu kita patut berbangga, dan saya juga berterima kasih kepada masyarakat Desa Kesik yang semangat untuk memelihara budaya kita, adat kita yang tidak lain adalah agama menjadi satu kesatuan dengan adat kita di Lombok Niki.